Ya, untuk analisis menggunakan regresi linear berganda, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini ya datanya. Masing-masing dari variabelnya ini nanti dijumlahkan. Nah, jumlahnya seperti ini yang sudah saya kelompokkan seperti ini. X1 adalah total dari penjumlahan ya. Nah, seperti ini ya, X1 seperti ini. Di penjumlahan dari masing-masing respondennya seperti itu. Dan ini nanti diulang seperti itu sampai dengan ke yang Y2 ini. Nah, setelah dibuat tabulasinya seperti ini, kita bisa buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 26, namun ini prosesnya sama saja ya, mau di versi berapapun. Tunggu sebentar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke variable view. Ini ya, variable view. Kita copy ini. Kita copy nama dari masing-masing kuesioner dan variabelnya ya. Kita copy, kita paste di name. Nah, seperti ini. Kemudian untuk label kita masukkan ini ya. Label ini merupakan nama dari masing-masing variabelnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, kita copy ini ya, kita copy data penelitiannya. Nah, seperti ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, nah setelah seperti ini bisa kita lakukan proses analisisnya. Jadi untuk analisisnya itu, jadi kita nanti melakukan uji asumsi klasik ya. Ini ada normalitas sampai di heteroskedastisitas, kemudian dilanjutkan dengan regresi linear berganda dari R square sampai dengan ke uji T parsial seperti itu. Nah, jadi uji asumsi klasik ini dan regresi berganda dilakukan dalam satu proses yang sama. Caranya seperti ini ya untuk ujinya. Klik analyze, kemudian pilih menu regresi ini ya, regression. Kita pilih linear. Oke. Nah, kita masukkan ini ya, independen dari X1 sampai dengan X3. Nah, di sini kan karena Y-nya ada 2, nanti saya contohkan yang Y1 saja yang ini. Jadi untuk yang Y2 nanti tinggal diulangi saja prosesnya seperti itu ya. Karena sama saja. Dari X1 sampai X3 kita blok seperti ini ya. Kita masukkan ke independen, kemudian Y1 kita masukkan ke dependen. Nah, seperti ini kita klik statistik, kita centang ini ya, collinearity diagnostic dan Dubin Weston. Continue, kemudian plots. Kita masukkan spread ini ke dalam X, kemudian S-resid ini ke Y. Kita centang ini ya, histogram dan normal probability plot. Continue, kemudian save. Kita centang ini unstandardized. Continue, lalu kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nanti kita interpretasikan, kita selesaikan dulu untuk uji normalitas dan heteroskedastisitasnya. Dan untuk uji normalitas seperti ini ya. Klik analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog, kita pilih ini. One sample KS, satu sampel KS ini. Kita klik. Nah, kita scroll yang paling bawah. Nah, ini unstandardized residual, residual 1 ya. Kita pindahkan ke test variable list, kemudian kita klik exact. Kita centang Monte Carlo. Nah, ini untuk menampilkan uji alternatifnya. Continue, lalu klik OK. Ya, seperti ini hasil uji normalitasnya. Kemudian yang terakhir di asumsi klasik ini adalah uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji heteroskedastisitas caranya seperti ini ya. Kita melakukan transformasi data terlebih dahulu. Jadi ini kan ada data ini ya, residual 1. Nah, ini residual 1 ini merupakan residual dari Y1 ini. Nah, kita transformasi dari residual ini menjadi absolute residual. Nah, caranya seperti ini ya.
klik transform, kemudian compute variable. Target variable kita klik di sini, kita tulis abs underscore res. Kemudian numeric expression kita klik ya. Kita pilih all. Kemudian kita pilih ini abs. Double klik. Nah, kita scroll yang paling bawah, kita ke double klik di ini standardization. Nah, akan pindah ke sini. Ini langsung kita oke saja. Nah, ini ya. Nah, ini akan muncul variabel baru. Nah, ini abs res ini. Oke, selanjutnya kita hitung heteroskedastisitasnya. Caranya klik analyze, kemudian regression linear, yang hampir sama ya dengan regresi linear ya. Kita reset dulu. Kita masukkan x1 sampai dengan x3 ke independent. Kemudian absolute residual atau abs residual ini kita masukkan ke dependent. Nah, seperti ini ya bedanya ya. Jadi untuk heteroskedastisitas ini menggunakan nilai abs ini. Lalu kita langsung klik OK saja. Nah, ini nilai dari uji heteroskedastisitas. Supaya tidak tertukar dengan uji, kita double klik, kita beri nama. Nah, seperti ini ya. Jadi ujinya ini sudah selesai. Kemudian kita lakukan interpretasi. Kita lihat di sini. Jadi yang pertama itu adalah uji normalitas. Nah, sebenarnya untuk urutan dari interpretasi ini bebas ya. Yang biasa saya lakukan itu adalah normalitas terlebih dahulu, karena normalitas ini merupakan uji yang terpenting dalam asumsi klasik. Nah, kita lihat di sini untuk uji normalitas. Ya, uji normalitasnya. Jadi di sini yang kita lihat ini adalah nilai asymmetric to tail yang ini dan Monte Carlo yang ini, bawahnya ini. Nah, asymmetric ini nilainya harus lebih besar dari 0,05. Begitupun dengan Monte Carlo. Nah, ini keduanya sudah lebih besar ya dari 0,05, maka dinyatakan terdistribusi normal seperti itu. Terdistribusi normal. Kemudian uji autokorelasi. Nah, autokorelasi ini menggunakan metode Durbin-Weston atau DW. Nah, di sini kita lihat nilainya di tabel ini ya, tabel atas ini. Nah, ini Durbin-Weston ini. Di sini nilainya 2,085. Ya, 2,085. 2,085. Nah, kemudian kita bandingkan nilai ini dengan DU dan 4 min DU. Nah, ini nilainya harus lebih besar dari DU, lebih kecil dari 4 min DU. Nah, ini sudah berada di antaranya ya, lebih besar dari DU. Maka di sini tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, untuk nilai DU dan DL ini diperoleh dari mana? Di sini sudah saya screenshotkan ya. Selanjutnya adalah uji multikoliniaritas. Nah, untuk multikoliniaritas kita lihat di sini. Nah, ini ya, koliniaritas kita lihat di VIF ini. Jadi untuk VIF ini nilainya harus lebih kecil dari 10. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 10 ya. Maka tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Kemudian untuk heteroskedastisitas yang tadi ya. Nah, tadi itu kita menggunakan metode Glitzer ya. Ini. Nah, ini kita lihat ya. Nilainya ini, signya ini harus lebih besar dari 0,05. Nah, ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,5, maka ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Gitu ya. Jadi kesimpulan dari uji asumsi klasiknya ini bahwa seluruh parameternya sudah terpenuhi. Seperti itu. Selanjutnya adalah uji regresi linear berganda. Yang pertama kita lihat di sini nilai dari koefisien determinasi atau R square-nya. Kita lihat nilai ini ya, R square ini. Jadi R square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y. Kita lihat di sini nilainya. Nah, R square kita peroleh nilainya dari ini 0,71. Nah, di sini menunjukkan bahwa pengaruh variabel X1 sampai dengan X3 sebesar
0,761 atau 76,1%, sedangkan sisanya 23,1% ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah uji F simultan. Nah, F simultan ini menguji pengaruh variabel X1 sampai dengan X3 secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y. Kita lihat nilainya itu kita peroleh dari tabel ANOVA ini. Kita lihat nilai sig-nya ini. Nah, sig-nya ini harus lebih kecil dari 0,05 baru dikatakan signifikan. Nah, ini kita lihat sig-nya ini lebih kecil dari 0,05 ya, 0,00. Nah, ini lebih kecil dari 0,05, maka variabel X1 sampai dengan X3 secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah uji T parsial. Uji T kita peroleh nilainya dari sini. Nah, ini ya, uji T ini. Nah, untuk uji T ini kita lihat nilai unstandardized beta ini ya, ini, dan nilai dari sig-nya ini. Jadi untuk yang nilai B ini, nah, koefisien regresi ini, B ini, jadi ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Sedangkan untuk sig menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, ini harus lebih kecil dari 0,05. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi untuk X1 nilai koefisien regresinya besar 0,236. Ini tidak ada tanda negatif, berarti pengaruhnya itu positif. Kemudian signifikasinya nilainya 0,026, lebih kecil dari 0,05, maka dapat diketahui bahwa variabel X1 berpengaruh positif signifikan. Itu ya. Kemudian untuk X2 berpengaruh positif signifikan, X3 berpengaruh positif signifikan. Seperti itu. Jadi untuk lengkapnya interpretasinya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, untuk yang variabel yang Y2 itu sama saja prosesnya ya, nanti tinggal diulang saja. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.